semuanya, perkenalkan saya Triwidiarni Gumana dengan NIM 24069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi laporan arus kas, laba, rugi, dan kelayakan finansial yang mencakup ROI dan payback period pada mata kuliah Renbis dan terkhususnya produk dari kelompok 9 yaitu Sirnatura. Untuk pembahasan yang lebih jelas, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu ada laporan arus kas, kemudian laporan laba rugi, dan kelayakan finansial. Arus kas merupakan laporan yang digunakan untuk melihat pergerakan uang masuk dan uang keluar selama satu periode tertentu. Dan identifikasi ini mengetahui kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan kas, membayar kewajiban, dan membiayai operasional. Sedangkan untuk laporan laba rugi merupakan laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan pendapatan ataupun biaya yang dikeluarkan pada satu periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pendapatan, ada HPP, ada laba kotor, biaya operasional, kemudian nanti totalnya akan masuk pada laba bersih. Selanjutnya, pada kelayakan finansial, kita mengetahui 2 hal yang utama, yaitu ada return of investment dan payback period. Return on investment merupakan hal yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan dan bisa dibandingkan dengan modal atau pengeluaran selama investasi dalam membentuk atau memproduksi suatu produk. Sedangkan payback period merupakan waktu yang digunakan untuk bagaimana cara kita mengendalikan modal awal investasi kita atau berhubungan dengan return on investment. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk pada perhitungan pengeluaran serta modal dan arus kas yang ada pada produk Sirnatura kelompok 9 mata kuliah perencanaan bisnis. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan dari kelompok 9 yaitu produk Sirnatura. Produk Sirnatura merupakan produk pestisida alami yang digunakan untuk membasmi hama dan penyakit. Nah, dari sini, dari kelompok 9 sendiri pada produk kami sudah membentuk arus kas, laba rugi, dan juga ROI-nya atau payback period-nya. Kita bahas di laporan atau identifikasi laporan arus kas dulu. Pada laporan arus kas, seperti yang tercantum pada ketentuan P2MW, dari data-data tersebut harus masuk penerimaan kas, pengeluaran lainnya termasuk legalitas, biaya pemasaran, biaya ATK, pembayaran biaya operasional, serta pembayaran perlengkapan produksi. Nah, dari sini dapat kita ketahui untuk membentuknya itu yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan. Jadi penerimaan kas dari penjualan ini didapat dari produksi penjualan. Kemudian kita masuk pada pengeluaran kas untuk supplier. Pengeluaran kas untuk supplier ini yang dimaksud yaitu terdapat 3.625 dan diambil dari HPP. Pengeluaran kas untuk supplier ini adalah pengeluaran untuk hal-hal yang kita terima atau bahan-bahan baku yang kita dapat. Lalu selanjutnya masuk kepada pengeluaran kas untuk operasional lainnya. Pengeluaran kas untuk operasional lainnya itu penjumlahan dari HPP, dari RAB yang dibentuk dari RAB lagi, sesuai dengan kodenya, dan akan tercipta jumlah 5.769.500. Sedangkan pengeluaran lainnya itu termasuk pada legalitasnya produk, untuk produknya itu di-approve atau benar-benar legal untuk dijual, serta biaya pemasarannya, ATK, dan lain halnya, itu dicantumkan pada biaya pengeluaran, lalu dijumlahkan, dan akan tercipta sebesar harga 16.476.000. Arus kas dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi kasnya positif dan tidak memiliki rugi sama sekali. Serta untuk mewajibkan tersebut, maka harus kewajiban operasional dan investasi. Selanjutnya masuk pada identifikasi laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini di cara membuat perhitungannya. Yang pertama itu tentu saja proyek penjualan, lalu proyek pendapatan itu sama dengan proyek penjualan. Kemudian untuk proyeksi HPP dan total proyeksi pendapatan itu, kemudian dimasukkan dengan beban pemakaian perlengkapan, beban penyusutan harta tetap, serta total beban, dan semuanya itu dijumlahkan. Lalu untuk yang total proyeksi laba kotor tersebut, ini dikurangi dari 19.200.000 dikurang dengan proyeksi harga pokok penjualan sehingga menghasilkan 10.635. Kemudian masuk ke laba bersih. Nah, laba bersih ini teman-teman, itu merupakan keseluruhan dari total yang bakal kita dapatkan dari hasil proyeksi laporan arus kas yang kita buat dan produksi dari produk yang dipasarkan. Jadi jumlahnya itu merupakan sebesar 7.159.437
rupiah. Nah, ini diambil dari 10 juta dikurangi 3 juta. Jadi hasil dari laba rugi itu, laba bersihnya sendiri itu ada sebanyak 7. Kemudian kita masuk pada ROI dan pada bagian payback period. Seperti yang aku bilang tadi, ROI itu merupakan bagaimana cara kita membandingkan hasil dari keuntungan dan biaya investasi awal. Sedangkan untuk payback periodnya itu tersendiri merupakan hasil dari ROI atau bagian keuntungan dari ROI tersendiri, yaitu berapa banyak sih waktu yang kita perlukan untuk agar kita bisa mengendalikan modal investasi awal kita. Jadi untuk ROI sendiri itu merupakan biaya total diisi biaya tetap, variabel, lalu total biaya total, dan keuntungan bersih, serta biaya investasi kita. Biaya investasi kita tadi tentu saja kita ambil di bagian sheet investasi awal yang ada di sini. Sebesar 13.673. Kemudian untuk payback periodnya sendiri atau seberapa banyak waktu yang kita gunakan, kita mengambil dari biaya tetap tahunan. Biaya tetap tahunan itu tentu saja dari ROI. Lalu kita mengambil biaya variabel. Lalu kita mengambil total biaya total tahunan. Total biaya total tahunan yang diambil dari sini. Lalu kemudian kita masuk pada keuntungan bersih. Keuntungan bersih yang kita dapatkan tadi itu adalah sebesar 7.159.437. Kemudian untuk biaya investasinya itu sebesar 13.673. Kembali lagi ke ROI. Dan untuk hasil analisisnya kita gunakan rumus yaitu C6/C7 dikali 100%. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan 1,9. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.